فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pelingsir, mami-mami tiang, orang tua tiang yang berkesempatan hadir di tengah-tengah tiang Pelunggu Sami, tanpa menyebut dan tanpa mengurangi daripada rasa hormat dan rasa ta'zim. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari niki tiang Pelunggu kembali berkesempatan untuk sama-sama menghadiri daripada majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan niki, dengan keringanan langkah tiang Pelunggu Sami, kemudian dengan ketawaduan dan kerendahan tiang Pelunggu Sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang Pelunggu di setiap langkah kaki niki diganjarkan daripada pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu di sisa-sisa umur tiang Pelunggu niki, tiang Pelunggu Sami selalu dalam naungan kucuran rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai pada saat niki tiang Pelunggu masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan niki termasuk daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Nabi mendikan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan 12 bulan, yang mana di antara 12 bulan ni ke jamaah ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi 4 bulan ni ke, yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua adalah Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah Rajab. Pada saat niki tiang Pelunggu berada pada bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan di antara 4 bulan saat pemulia isi Allah Ta'ala niki, Zulhijjah paling mulia. Di antara daripada Zulqa'dah
kemudian Muharram, kemudian Rajab, Zulhijjah yang paling mulia di antara daripada keempat bulan niki. Maka syukur tiang pelungguh niki tekican umur isi Allah Ta'ala bedait kanca Zulhijjah. Kalau pada bulan suci Ramadan tiang pelungguh mengenal bahwa yang paling afdal di antara 30 hari atau 29 hari ini adalah Ashrul Awakhir, 10 terakhir pada bulan suci Ramadan nikah adalah hari yang paling terbaik. Akan tetapi beda dengan Zulhijjah. Zulhijjah nikah adalah yang paling terbaik, nikah adalah Ashrul Awail, 10 hari pertama. Langan awal tanggal seki Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nikah adalah hari yang paling terbaik. Sehingga di dalam Al-Quran sebagian ahli tafsir nikah sampai bersumpah tentang 10 terakhir nikah. Nabi mendikan Allah Ta'ala wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi fajar. Sebagian ahli tafsir mengartikan bahwa fajar yang di sini artinya adalah fajar atau pagi di hari Arafah, yang mana alhamdulillah makin niki adalah hari Arafah. Walayalin ashr, dan demi 10 malam. Sebagian ahli tafsir juga menyepakati bahwa 10 hari yang dikehendaki di dalam ayat niki adalah 10 hari daripada 10 hari Zulhijjah. Maka alhamdulillah tiang pelungguh berkesempatan hadir, berkesempatan daripada mengisi hari-hari pada hari Zulhijjah niki, terutama puncaknya pada hari Arafah niki, dengan kegiatan yang mulia, yaitu hadir di majelis ta'lim. Rasulullah SAW mengatakan jamaah, mal amalu fi ayyamin afdalu min ayyami ashri Dzulhijjah. Mendikan Rasulullah SAW, nenten nara jelo, nenten nara amalan yang dikerjakan di suatu hari, di suatu bulan yang lebih baik daripada dengan sagawi amalan pada 10 Zulhijjah. Apapun jenis, napi pun jenis, sahajin dia akan mendapatkan ganjaran sesuai napi amalan hajin. Tiang pelungguh pun yang ada oleh deriki saat iman berkesempatan daripada haji pun mengerjakan amalan kebaikan, hadir oleh majlis ta'lim, zikir, solawat, solat berjamaah, solat sunat, solat fardu, bersedekah, berselawat dan lain sebagainya. Seandainya tiang pelungguh sami gawi daripada amalan-amalan soleh kebaikan nikah pada 10 hari pertama Zulhijjah, maka mendikan Rasulullah nentenara amalan sah lebih baik daripada amalan soleh nikah. Maka para sahabat berketuan walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan lebih baik daripada dengan sak berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Berjawab Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Jarin saandin pelungguh sami melinggi dalam keadaan saniki, mendengarkan daripada ilmu samarak niki, nikah masih lebih baik daripada dengan sak berjihad di jalan Allah. Maka para sahabat mengatakan walal jihad, bahkan dengan gawe amalan kebaikan pada 10 Zulhijjah nikah tidak bisa diimbangi pahalanya oleh orang-orang yang berjihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah, kecuali yang terimbangi dengan apa lebih baik ni.
kecuali dia akan diimbangi amalan soleh, amalan kebaikan nikah apabila arak sopok dengan sak sugul langan gedeng, sak sugul langan balen untuk berjihad fisabilillah dengan harta benda dan nyawanya, kemudian dia kembali tidak membawa harta benda dan tidak pula dia membawa daripada nyawanya, artinya dia mati fisabilillah, baru imbang, dia ngapa lebih baik ni, baru pira zikir sak sampun tiang pelungguh gawe selama awal Zulhijjah. Berapa solawat yang tiang pelungguh lantunkan selama awal Zulhijjah? Berapa solat jamaah yang tiang pelungguh kerjakan? Berapa solat sunnah yang tiang pelungguh kerjakan? Berapa kali keringanan langkah tiang pelungguh hadir di majlis taklim? Ni kepaden lepel marak dengan zat sugul berjihad fisabilillah dengan nyawa dan harta bendanya. Allah. Maka alhamdulillah tiang pelungguh diberikan keringanan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ndak sampai sia-siang daripada 10 terakhir ni, terutama untuk masalah puasa, Saya sak puasa mendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langan awal Zulhijjah. Sekik 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik sampai yaumut tarwiyah. Setiap jelo ni ke dihitung kullu yaumin bi alf. Setiap tiang pelungguh ni ke puasa sejelo langan awal tanggal sekik sampai tanggal baluk ni ke marak pahala dengan puasa 1000 jelo. Aneh. Pira jamaah? 1000 jelo. Kawan dah puasa 1000 jelo sekali. Ya Allah. Lu sejelo je. Berbeza andai pelungguh sami ni ke harap sa puasa langan awal sampai yaumut tarwiyah, iaitu hari kedel. Pada hari ke-9 bedin malik. Di antara 10 hari ni kisah paling spesial ni adalah jelo niki. Sak paling mulia niki adalah jelo niki. Maka orang yang diringankan untuk melakukan kebaikan atau berpuasa pada jelo Arafah niki, yakin tiang niki adalah panjang te Allah Subhanahu wa taala yang memang dipilih oleh Allah. Sehingga saya berpuasa pada jelo Arafah, maka ni kepaden marak dengan sak berpuasa kullu yaumin bi asyrati alaf. Maka saya sak puasa pada jelo Arafah, maka ni kepaden marak dengan sak puasa 10.000 jelo. Allah. Pira jamaah? Mu pira tahun mun 10.000 jelo tu? Setahun doang 360 jelo. Muni 10.000 jelo. Saya sak puasa oleh jelo Arafah ni. Jadi beruntung sak puasa. Sak dik puasa gawe amal kebaikan salain. Bersedekah, zikir dan lain sebagainya. Terkhusus mun jelo Arafah samarak niki anjuran untuk memperbanyak zikir dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa huwa walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki dalam riwayat tersebut atau tersurut zikir luik-luik dengan kalimat samarak nika. Kenapa Arafah menjadi hari yang paling spesial? Karena para ulama mengatakan ada banyak kejadian, ada banyak sebab, ada banyak alasan para ulama, ada banyak pendapat para ulama ye kembik mun tersebut dengan hari Arafah. Ada yang mengatakan ye mun terkena hari Arafah, ye mun tersebut hari Arafah,
karena pada waktu ni ke ye tok bedait Nabi Adam alaihi salam kan Sayyidah Hawa oleh Arafah. Ye mun terkena Arafah. Arafah itu dari kata-kata Arafah, mengetahui, mengenali. Ye kembik mun terkena jelo Arafah karena ye tok malik saling kenal, ye tok malik saling tahu antara Nabi Adam alaihi salam dengan Sayyidatuna Hawa. Arak sa berbahasa masa para ulama, ye kembik mun terkena jelo Arafah karena ye tu yakin Nabi Ibrahim alaihi salam bahawa mimpinya ni ke adalah betul-betul dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim ni ke mimpin sak pertama ni ke nggih pada malam ke-8. Pada malam ke-8 mimpin Nabi Ibrahim alaihi salam tersuruh sembelih daripada bijan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika pagi harinya ragu-ragu Nabi Ibrahim, dia tertundik ni langan Allah atau langan setan. Segera tersuruh sembelih anak pembahasan Nabi daripada Nabi Ibrahim. Maka di pagi harinya Nabi Ibrahim merasa ragu, ye mun terkena yaumut tarwiyah, karena tarwiyah ni ke artinya ragu. Nabi Ibrahim ragu apakah mimpinya ni ke dari Allah atau dari setan. Pada malam ke-9 Malik ngimpi Nabi Ibrahim. Malik ngimpi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih daripada bijan Nabi Ismail. Maka di esok harinya beliau mengatakan, Arabtu min indika ya Rabb. Aku mengetahui bahawa betul-betul itu mimpiku darimu ya Allah. Ye mun terkena Arafah. Arak sa berbahasa ye kembik mun terkena Arafah karena pada hari ni ke pada tanggal 9 Zulhijjah ni ke ye tu entajah Nabi Ibrahim tentang cara dengan gawe haji. Ketika selesai maka Nabi Ibrahim mengatakan araftu tahu kepaham maka ye mun terkena Arafah. Jarin saaran puasa Arafah niki jamaah dia harus yak tunggu dengan wukuf oleh Arafah. Ya kadang-kadang dia jari ributan oleh Indonesia. Maka puasa nani. Maka puasa jeluk nani. Seharusnya puasa nu waktu dengan wukuf oleh Arafah. Ye beda alurnya bah. Puasa Arafah ni ke tersyariatan ni ke isi Allah Taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun kedua Hijriah. Sedangkan Nabi tiang pelunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gawe haji pada tahun 9 Hijriah. Artin langan tahun kedua, langan tahun ketelu, langan tahun keempat, 5, 6, 7 balu Rasulullah mengerjakan puasa Arafah sedang waktu ni ke dek manara dengan wukuf oleh Arafah. Jarindat sembarangan salaang batur. Justru dengan sak kena harus dengan puasa Arafah apabila dengan wukuf oleh Arafah ye tanda ding wahadir oleh Masjid Salbi. Ye tanda dengan dekwah ngah. Maka ada banyak pendapat para ulama kenapa disebut dengan hari Arafah. Maka di antara langan tanggal sekik sampai tanggal 10 niki sak paling spesial niki adalah jelo hari Arafah, yaitu hari ke-9 Zul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min yaumin ni dengah ni kijang mendikan Rasul ma min yaumin aktsara ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah.
bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak pernah ada hari di mana Allah Ta'ala lebih banyak memerdekakan daripada panjak ni kelangan api neraka melebihi daripada hari Arafah. Jadi jelu ni dia adalah bagi dengan gawe ibadah, dia mempunyai jaminan dari Allah bahawa orang-orang ni terbebas selangan api neraka dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari niki juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyeru kepada tiang belenggu. Jamaah Masjid Salbi saya puasa. Jamaah Masjid Salbi saya hadir oleh majlis taklim. Jamaah Masjid Salbi saya bersedekah. Jamaah Masjid Salbi hai sak Nabi, hai sak berbakti oleh dengan taat, hai sak menyambung tali silaturahmi, hai sak gawe amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan menyeru jangan ni. Kemudian Allah membanggakan tiang pelunggu di hadapan para malaikat. Makin niki jangkit tebanggang insyaallah taala oleh para malaikat. Jamaah Salbi nu para malaikat. Jelu sak mulia ni jangkit pada hadir oleh majlis ta'lim. Maka aku jamin selapuan sahadir nu panjak-panjak sahadir ni yang selamat langan api neraka kata Allah Subhanahu. Maka Allah mengatakan ma'arada haula, apa kemilik ngisi panjak sak gawe amal soleh pada hari Arafah berketuan Allah Ta'ala tiba tiang belum. Nabi kemilik arak sak milih sugih, arak sak milih mobil, arak sak milih bangket, arak sak milih menarik maling. Ma arada haula kata Allah. Apa kemiling isi panjang-panjang? Hai sak munajat oleh jelu niki yang terkabulan insyaallah taala. Hai sak gawe puasa, hai sak gawe amal kebaikan pada jelu niki kafarah sanatain mendikan Rasulullah yang tahapusan dosa qablahu wa ba'dahu. Tahun sak sendikman kanca tahun sak yang akan datang. Jadi dengan puasa, dengan gawe amal soleh pada jelu niki, ia hapusan dosa sendikman, ia hapusan dosa 1 tahun setelah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sai sak puasa oleh jelu Arafah niki berarti jamin diirup secara pasti oleh tahun yang akan datang. Hai sak milik pasti yang diirup oleh tahun yang akan datang, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengartikan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puasa jelu Arafah insyaallah pastinya irup tahun depan. Amin ya rabbal. InsyaAllah penuhan sak puasa diri ye. Walaupun dia sak puasa ni gawe amal kebaikan salah. Nggih. Ndak lagu demen sawah harak napi kupi silak diinam yang dia masalah. Tahun ni sadileun lah demen wah. Tersinggung puasa ni semal kasihan dengan sawahnya diang kupin. Mun tiang ambure tiang lagi puasa. Tiang lagi puasa. Maka dengan sak puasa, dengan sak napi gawe amal kebaikan pada 10 Zulhijjah niki, terkhusus pada hari Arafah niki, ya'dilu siyam bisyami sanah. Puasa sak tiang pelunggu gawe niki paden marak dengan puasa 1 tahun pul. Wa qiyam ka qiyami lailatul qadri. Sai sairupan malam langan awal Zulhijjah sampai malam lebaran. Dia hidupkan malamnya dengan berjamaah, dia hidupkan malamnya dengan berzikir, dia hidupkan malamnya dengan bersolawat, dia hidupkan malamnya dengan bacaan Al-Quran. Maka paden dengan niki marak dengan sairupan malam ketika malam Lailatul Qadar. Allah. Langan awal malam
sekek Zulhijjah sampai 10. Begitupun malam lebaran jamaah. Malam lebaran biasa dengan yaitu dengan girang lalai biasa. Malam lebaran yaitu puni mercon. Yaitu sugul beli tangkong baru. Yaitu bekele, yaitu puni musik, ni salah kaprah. Justru malam lebaran, mau dia malam lebaran Idul Adha, mau dia malam lebaran Idul Fitri, 5 malam mandikan Rasulullah yang tidak pernah tertolak doa apabila seseorang nikah munajat kepada Allah. Salah satu di antara malam nikah adalah malam salah satu daripada Idul Fitri atau Idul Adha. Maka malam niki saya jari imam maghrib, saya jari imam isya, peluang si berdoa kembing, karena pada malam niki tidak tertolak daripada orang-orang yang bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 Zulhijjah niki adalah hari yang paling spesial. Di antara 10 Zulhijjah niki ada 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah yang paling spesial di antara hari-hari yang lain dari ke-10 niki. Kemudian lemak niki bedait kance hari ke-10, yaitu tiang pelunggu Idul Adha. Seditman tiang lanjut baut beketuan Masjid Salbi pire kurban. Nah, pire korban Masjid Salbi arak nggih. Ya Allah, harus arak. Panitia 5 mungkin di manara ngenah. Insyaallah kemalam ya tatongan. Insyaallah kemalam. Tiang pelunggu niki harus ditanamkan dalam diri tiang pelunggu jamaah. Jangan sampai mun terima kupon jak paling becat. Mun berbeng kupon jak paling abot. Ini kebanyakan dengan mun terima kupon jak dem perlu teumuman ni beketua. Lagu mun berbeng kupon jak si abot, Masya Allah. Idul Adha atau hari kurban langan 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, pada dasar nikah adalah kesempatan tiang pelunggu. Kesempatan apa jamaah? Kesempatan untuk tiang pelunggu selamatan diri pribadi tiang pelunggu masing-masing ketika kelak melewati daripada siratal mustaqim. Berembin tatya liwat oleh siratal mustaqim jamaah. Berbagai macam jenis arak saliwat saking kencang marak Nabi, marak kisah. Arak samarak sinar, arak sak pelain, arak sak lampak biasa, arak sak ngesot, arak sak kekuatan daripada mobil turbo wasudin. Nah, kira-kira ni kimbe ada pilih. Kimbe ada pilih jamaah. Ha? Marak kisah. Tahu depire ka Nabi ukuran searan siratal mustaqim. Siratal mustaqim niki mungkin riwayatnya ma'ruf di tengah-tengah tiang pelunggu. Seandainya bulu niki mun terpecah jadi pitu. Kemudian panjangnya daripada siratal mustaqim niki perjalanan 1500 tahun. Satu hari di dunia aja. Pira umur demangkit. Pira umur. Setoak-toan dia arak dengan umur 1 sara dengan umur 1 setengah. Nenten mana? 1500 tahun jam.
500 tahun datar, 500 tahun nanjak, 500 tahun turun. Ia model perjalanan searan jembatan Siratal Mustaqim ni. Kira-kira mau deliwat, kira-kira mau deliwat, kira-kira mau deliwat jamaah. Mbe melen dia termasuk golongan kisap, kilat, cahaya, pelai, mobil turbo, lampa atau kapal, jet atau ngesot. Yakin tiang serempak menjawab kilat baik. Ada sak becat nama surga. Selapua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ieu tiang Nabi mengatakan bahwa niki adalah kesempatan tiang pelungguh. Kesempatan tiang pelungguh mempunyai daripada kendaraan yang akan membawa tiang pelungguh secepat kilat, secepat kisap. Apabila tiang pelungguh berkorban ketika hari raya Idul Adha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum," kata Rasulullah. Pada berkorban jamaah, pada pesolah korban, fa innaha 'ala sirat, karena sesungguhnya apa yang kalian korbankan itu semakin mahal sampin, semakin solah bembek, semakin kisap entanera oleh Siratal Mustaqim. Fa innaha 'ala sirat, kata Rasulullah, matayakum, karena korbane saoleh dunia nu adalah yang akan menjadi kendaraanmu melewati daripada Siratal Mustaqim. Masih ngarak waktu beli bembek, masih ngarak dengan biasa mun bangkin niki luwe oleh pinggir jalan dengan beli bembek, kandang bembek. Lagukan sampun tekorbanan isi Rasulullah, ya doang al-asar. Kanara hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengorbankan daripada umat. Nih hadis banyak disalahgunakan. Ye biasa hadis sak yen kadu isi dengan sak pelit medit. Biasa dia dikorban sih deh. Kan wah dikorbanan isi Rasulullah. Isa ruang pelit. Padahal makna daripada hadis ni ke, mohon maaf jamaah. Nggih. Makna daripada hadis ni ke adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ke mengkaitkan daripada umatnya ni ke al-ishtirak fi thawab lal ishtirak fi niyah. Rasulullah aja mengaitkan tiang pelungguh ni ketika berkorbannya Rasulullah dalam perkara pahala dengan apa oleh perkara niat. Maka mun niat, mun bembek, ya tetap sekik dengan niat. Seandainya misal pelungguh sami jari dengan toa atau jari amak, jari mami nyembelih hanya mampu bembek, niatnya cuma satu orang, lagu mun pahalin segubek langan debagi di masalah. Lagu pahala. Tapi niat hanya untuk satu orang. Mun sekik bembek. Mun sampi pira pitu. Akan tetapi bahasan para ulama lebih baik sekik sampi, sekik dengar. Sekik sampi, sekik dengar. Itu lebih baik bahasan para ulama. Tapi boleh sapi itu 7 orang itu, yaitu 7 niat. Lagu mulsak solah, sekik sampi, sekik dengar.
bembek ya zeki. Kebayang jamaah nenten narak di antara tiang pelungguh niki Siratal Mustaqim niki sebagai penentu apakah tiang pelungguh niki termasuk daripada penghuni surga atau neraka. Lagu mut kira-kira ya pede, ya percaya diri aku adik perlu berkorban aku lemak yak pelayu ni Siratal Mustaqim. Mau ngiri, ndak masalah. Lagu mudiang di tiang pede jamaah, di tiang percaya diri. Dek mampu gamak ya berkorban. Karena syarat daripada dengan berkorban nikah kan pertama Islam, balik, berakal, merdeka, mampu. Islam, wah jelas, ndak raguan ke Islam kejak. Jarin munarak dengan luar Islam berkorban, lain keren tiang tertitipan biasa. Dengan luar Islam jauh telu 4 bebek. Apakah sah korban? Dengan sah. Karena syarat dengan berkorban itu adalah Islam. Kemudian balik. Dia harus balik. Lagu wah 6 kali ketampah sampi. Berembi anak kesandiman balik nu. Terterima ngaton dek. Kanggun muniatan untuk anak. Yang penting harta nikah nia ngepe sebagai dengan toa. Kecuali harta benda ni ke anak ni ke ngepe maka dikanggu korbanan. Kenapa? Karena harus daripada dia memenuhi yaitu dalam keadaan balik. Kemudian berakal selaku ang tiang pelungguh berakal. Kemudian merdeka nenten narak budak mangkin. Ni sak terakhir ni kisah biasa penuh alasan. Nabi ni ke mampu selapu dia kemahan mampu terus berembe ukuran mampu mun bah bau beli rokok sebungkus sejeluk mampu mun wah mampu beli rokok sebungkus sejeluk berarti wah kategori mampu. Lagu rokok kedekan 12.000 haji 12.000 kali setahun. 10.000 di larat juga dolar. Enggak sandi larat dolar. Ni laun 20.000 aja. Rokok Marlboro dikemampu nih sambil ngempus. 13.5. Allah 13.5. Mau kalian 360 hari kira-kira baun beli bebek dek. Ya Allah. Ye manfaat ngaji jamaah. Kadang-kadang arak ben tekelele, kadang-kadang arak ben tersedih, kadang-kadang arak ben sedikit tersinggung. Lagu memang ye manfaat ngaji. Berbintang tadin sak tersinggung. Mudek tersinggung ya berarti dia beriman lah. Al-Quran itu banyak menyinggung di dalam Al-Quran. Ada yang sai-sai dengan beriman tersinggung terhadap perintahnya Allah. Hai sak beriman tersinggung untuk meninggalkan daripada larangan Allah. Jari niki mutiat yang terkena menyinggung, ya menyinggung. Mau rokok baun beli sejeluk sebungkus. Giliran Nabi demen Idul Adha ni paling becan berketuan darah kupon din. Oh. Maka ni ke kategori mampu ni ke pada dasar ye lueang dengan mampu daripada dengan mampu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang paling afdal sak tegawe pada hari Idul Adha kecuali ihraq ad-dam mengalirkan daripada darah. Yang mana setiap daripada korban tiang pelungguh nikah sayati yaumal qiyamah akan datang ketika hari kiamat kelak dengan Nabi, dengan kukunya, dengan kulitnya,
dengan tanduknya, mereka akan menjadi bukti di hadapan Allah bahwa tiang pelunggu ni sudah berkorban. Lagu tiang mampu berkorban sampai makin enggak doang tu tiang mampu korban perasaan. Setiap dengan sandik mau kupon, berarti dia sudah berkorban juga. Korban perasaan. Oh. Maka era oleh jeluk kiamat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa makna daripada hari raya kurban? Apa makna daripada hari raya kurban? Ye kembet mut suruh korban ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, itu adalah sunnah daripada abikum Ibrahim alaihissalam. Itu adalah kebiasaan daripada sunnah daripada bapakmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para sahabat mengatakan, kemudian ya Rasulullah, apabila kita pada niki yang berkorban ya Rasulullah, pira yang mau pahala? Maka Rasulullah mengatakan, bikulli qatratin hasanah. Setiap daripada setetes darah oleh napi hewan korban ni terhitung satu kebaikan oleh Allah. Dalam satu riwayat, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap daripada sekik helai rambut searah oleh hewan kurban ni sekik kebaikan saya hitung insya-Allah taala. Ya Allah, saya tahu hitung bulun bembek. Ya, ndak gila ru'yat gawe. Mau berkorban dia gawe. Masalah pira keluar bulut, era terberhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkorban nikah adalah pekerjaan yang paling afdal tiang pelunggu gawe ketika hari raya Idul Adha sampai hari ketiga yaitu 13 Zulhijjah. Karena nikah salah satu hikmah yang tiang pelunggu bisa ambil daripada hari raya kurban nikah adalah tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tiang pelunggu mengenal bahwa uswatun hasanatun nikah adalah Nabi tiang pelunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada selain Nabi Muhammad nikah diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata uswatun hasanah. Saya ini ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma, bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim ada uswatun hasanah, arak suri tauladan yang pantas tiang pelungguh ambil. Selain Nabi Muhammad yang disebut sebagai uswatun hasanah, nikah adalah Nabi ya kembing jamaah. Karena di antara nabi yang lain, salah satunya nikah sak paling lengkap entan tuji si Allah Ta'ala adalah Nabi Ibrahim. Salah satu nabi sak paling lengkap entan tuji si Allah Ta'ala Nabi Ibrahim. Dan selapuang ujian Allah Ta'ala nikah dia lulus doa. Karena itu Allah mengatakan, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun. Ketika kami menguji Ibrahim, tuji ni si perintah gawe, tersuruh telarang tinggalan. Nabi tersuruh ni si Allah Ta'ala Nabi Ibrahim tersuruh tinggalan betul sandot, lalu Nabi Ibrahim tersuruh bilin seninan, lalu tersuruh bilin bijan marantan Nabi Ismail, padahal pira tahun baru membede bijan 80 tahun umur Nabi Ibrahim baru berjuluk Nabi tekican bijajari insyaallah taala baru puluh tahun. Ketika lagi senang-senangnya tersuruh bili Nabi bijan Allah. Nabi era terperintahang aden sa bersunat den tunda-tunda. Oh, den perlu PT dokter dulu. Menun tersuruh bersunat, Nabi sarapat langsung sunat di. Nabi sin sunat di golok. Oh, iya sarapat. Mun pistol kan dia mungkin rara.
Menun perintah bersunat, langsung baik golok, langsung laksanakan. Maka fa'atammahun, selapuang perintah Allah Ta'ala ni kesempurnaan di Nabi Ibrahim AS. Semua ujian Allah Ta'ala dia selesaikan. Maka Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Ikembik mu ke uji wahai Ibrahim. Ye kembik mu ke tes wahai Ibrahim, karena aku ingin menjadikan kamu seorang pemimpin. Aku ingin menjadikan kamu sebagai suri tauladan. Aku ingin menjadikan kamu sebagai uswatun hasanah. Maka beliau melalui daripada cobaan-cobaan ini. Pantaslah Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilur Rahman. Khalilur Nabi artin Khalilur Rahman. Khalil itu bisa diartikan sahabat. Khalil itu bisa diartikan kekasih. Suatu ketika ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, maka desampin tebeng julukan isi Allah Ta'ala Khalil, Khalilur Rahman. Ikembik mu desampin tebeng julukan langsung isi Allah Ta'ala sebagai sahabat kekasihnya Allah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Aku diberikan gelar samarak niki isi Allah Ta'ala karena aku selalu mengerjakan sebab daripada 3 perkara. Nabi sanika sak pertama bahasa Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallahi ala ghairihi. Aku ni selalu keutamaan daripada perintah Allah daripada perintah selain. Menuk perintah insya Allah Ta'ala, menung kegawe. Menuk tersuruh insya Allah Ta'ala, menung kegawe. Menur Allahu Akbar, langsung datang. Dek perlu ngupi dulu, dek perlu tokol dulu, dek perlu ngerawas dulu. Selalu aku memilih daripada perintah Allah daripada perintah selain. Menun ngebak, menun sembahyang. Menun terpanggil, menun dia datang. Begitu Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa aku diberi julukan Khalilur Rahman? Wa mahtamamtu bima takaffalallahu alayya, kata Nabi Ibrahim. Aku ni dengan sak ndek wah ragu terhadap mbembe sak terjanjian kisah Allah Ta'ala. Dek buat ragu terjanjian kisi rezeki insya Allah Ta'ala, yakin rezeki ke datang. Terjanjian ke Nabi perkara sasolah insya Allah Ta'ala, yakin ke perkara itu akan membawa kebaikan. Dia kuah ragu terhadap janjinya Allah Ta'ala. Yang pelungguh kadang-kadang kan beda. Lebih yakin janji bos daripada janji Allah. Tersuruh bergawean isi bos pokok menyonya-nyonya tanya bergawean sungguh-sungguh isi bergawean bulan ni ya ketaikan bonus. La ilaha illallah. Ndik man berbuka toko wah julu toko wah tongante. Padahal saya janji manusia, makhluk saya janji. Mun Allah Ta'ala langan zaman azalin, langan masih alam ruh sampai lahir oleh dunia, terjanji, janjinya Allah pasti, janjinya Allah abadi. Menun tempoh isi masjid di Arab baik salah. Menun tenapi terpesila ujung masjid di Arab baik dah. Lagu mun terpesila isi batur jak, ya Allah paling julun datang. Mun terpesila roh isi batur paling julun datang. Lagu mun terpesila isi Allah Ta'ala, ya Allah kesekanan. Azan itu apa sih? Azan itu kan undangan. Undangan dari saya jamaah, undangan dari Allah 5 kali daripada tundang insyaAllah Ta'ala. Langan sak 5 ni ke pira kali dah hadir. Dia ku hadir sama sekali. Hadir lagu nyebok. Kira-kira makin muda tundang roh mun dengan wah selesai zikir, mun wah dengan bersuap semal daripada datang. Ni dengan wah mau 4 rakaat mun datang. Lagu semal. Allah. Tentu napa tentu? Tu.
Pira jumlah dengan oleh Salbi ni? 1000. Ni Arab. 700 Arab. Pira satai kau jek masjid? 60, 36. Padahal saya undang. Allah undang. Lagu munarak dengan roh oleh Salbi. Apalagi sasugihang sekedi. Bani dia telat pada datang. Dia semel bare dengan mulai zikir tu. Baris muriang terbaris ngantri prasmana. Ni Allah Ta'ala undang 5 kali sejelu. Ya doa pun sahadi. Paling selalu yang hadir. Sak wayang genggi doa. Mudah-mudahan panjang umur. Lagu kebanyakan. Musa masih kuat-kuat je. Tuh tahu mulai alun-alun dah. Tuh tahu mulai senggigi dah. Tuh tahu mulai kuda dah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa mah tamamtu bima takaffalallahu alaihi. Aku dek wah merasa sedih, dek wah merasa susah, mukwah terjanjian insyaallah taala. Aku selalu yakin kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaib. Dek wah makan malam, dek wah mangan siang, dek wah bekelur. Mendikan daripada Nabi Ibrahim, dekuah nyampah karuaru illa ma'adzaib, kecuali aku bersama tamu. Jadi setiap Nabi makan malam ngelor berdahar ke malam, berdahar siang, nyampah pagi-pagi, selalu PT temui si Nabi Ibrahim selalu berjamaah. Jadi munwah sia apa le julun PT mereka sugul julun sila kancing tiang julun nyampah, kancing tiang juluk makan siang, kancing tiang juluk makan malam, selalu begitu. Sehingga beliau disebut sebagai Khalilur Rahman. Tapi yang melandasi daripada nikah arak sebab. Dalam sebuah riwayat disebutkan lain, demen wah selesai bangun Kaabah Nabi Ibrahim niki bangga. Apa yang dibanggakan oleh Nabi Ibrahim? Kira-kira saya tebang amanah ya Allah Ta'ala sampai bangun Kaabah. Kira-kira arak dek pahala sak lebih belik daripada bangun Kaabah ni. Dia arak dengan samara aku bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka langsung Allah menegur daripada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Ta'ala? Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu enggak arak pahala sak lebih besar, lebih mulia daripada membangun Kaabah dia. Bengak Nabi Ibrahim, yuara. Bangun masjid doang bangga dengan. Nyumbang doang oleh masjid bangga. Ni Nabi Ibrahim bangun Kaabah, kiblat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, balik sak paling pertama diletakkan oleh Allah adalah Kaabah. Tebang amanat untuk membangun Kaabah. Bangga Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Allah mengatakan ada pahala, ada perbuatan yang lebih belik daripada pahala daripada bangun Kaabah dia, wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, arak ya Allah, arak. Tunas ya Allah, Nabi ni ke? Maka Allah mengatakan, ya Ibrahim, luqmatan fi batnil ja'i afdal min bina'il Ka'bah. Ibrahim, satu suap yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih afdal daripada kamu membangun Ka'bah. Sikit suap beng dengan lafah, bekelor, berdahar, afdal min bina'il Ka'bah. Itu lebih baik, lebih afdal daripada kamu membangun Ka'bah. Pahala. Maka Masya Allah, mun tradisi di Lombok ni luar biasa. Harap dengan begawe. Lagu muni ini, mun begawe ni kendat fokusan paling nomor pertama dengan sugeh doa. Baris nomor terakhir ya ada pesilat saat ni. Awal ni pesilat. Mun tingkat mun ada pesilat.
seharus dengan sak paling pertama ni ke dengan sak kekurangan doa. Dengan sugih baris, ia pendak isi daging, ia pendak berkanduk pun dengan sugih. Tapi orang-orang yang kekurangan melet ya berkanduk sama. Maka lihat apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, luqmatan fi batnil ja'i afdal min bina'il Ka'bah. Satu suap yang kamu berikan, yang kamu suapkan ke dalam perut dengan salapah, nu lebih afdal, lebih belik pahala daripada dengan bangun Ka'bah. Maka melalui ini ke Nabi Ibrahim tak pernah berdahar kecuali PT dengan doa. Berbintan ada sakanci dengan. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tiang penutup ni. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam jemaah PT dengan sekitar wahdoan dengan berdahar. Silap berdahar kan je tiang sampun dia. Metin sampai sekilo lain PT dengan. Sampai sekilo lain PT dengan hanya sekedar untuk tekan cin berdahar. Kira-kira dengan sampai mangkin arah. Goy. Bahkan munjang ke nampet sate kancing manuk. Jumati oleh julun balin tetangga nampet rambu. Ya Allah. Betul apa betul? Ayo tetangga nambun doang mau. Ya Allah. Ini Nabi Ibrahim yang penting ngarak kancen sekilo lain metik. Sayang kancen. Sampai suatu ketika akhirnya dia bertemu dengan seseorang. Sila semeton sampun berdahar di tiang man enggih sila ngiring. Beliau bawa ke rumahnya. Dihidangkan sebelum Nabi sendikman mulai berdahar, berketuan dia oleh do tiang langan tiang dengan jauh dan terus akhir memberketuan berembe ibadah dia. Maka dengan niki mengatakan bahwa tiang niki dengan majusi ini ke dengan penyembah api, maka langsung marah menggah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu para kejak dengan beriman lalu darah berkah oleh dengan sandik nyembah Allah. Lalu akhir dengan sedihnya dengan majusi niki penyembah berhala niki lampak sedih keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim. Tidak lama kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan malaikat Jibril membawa daripada salamnya Allah, ya Nabi Ibrahim, Allah menitipkan salam untukmu. Ya Allah, Allah titip salam tiba tiang wahai malaikat Jibril. Enggih Nabi arah. Ibrahim, kata malaikat Jibril, kata Allah kepadamu wahai Nabi Ibrahim, itu orang yang kamu usir dengan sayeni usirnu 30 tahun dia tidak pernah menyembah Allah. Dalam dak setahun dia sembah Allah. Tetapi ketahuilah wahai Ibrahim, selama dalam dak setahun tu dia terkurangi nikmat insya-Allah taala. Nah, ni arak sekali tertitipan nikmat tiba kamu wahai Ibrahim menetolak sama sekali. Maka mendengar ni ke ya Allah langsung arak sekali tertitipan insya-Allah taala menetolak dengan wahai Ibrahim, sedangkan selama 30 tahun Allah tidak pernah mengurangi daripada nikmat walaupun dia nyembah aku, kata Allah. Maka mu kejar dengan ni ke si Nabi Ibrahim. Akhir mendai itu sila sama tahun berdahar. Pun dengan ni mu jual mahal tu ndek. Aku tolak ke baru. Kenunas kaman sila ngiri. Ndek ko. Engkah kelapah. Nyengar terus. Mau nyelek terus. Ndek milik. Untuk ros-rosan tu ndek mau kok maksa dengan ni. Baru ni usir. Muka upak mana? Bukan sak milim. Ondek kebir-bir si upak. Wah telah harga diri kau waktu usir mangan. Akhir sampai Nabi Ibrahim mengatakan, ya fulan, sebab kamu, sebab sida
sebab pelungguh aku ditegur oleh Allah Ta'ala. Langsung bengak, kemomotan dengan Majusi. Wahai Nabi Ibrahim, sebab tiang pelungguh tertegur insya-Allah Ta'ala. Ya, Allah mengatakan 30 tahun dewa sembah Allah. Selama 30 tahun tu dewa terkurangin nikmat insya-Allah Ta'ala. Arak sekali tertitipan nikmat lewat aku, kemudian aku tolak, maka ia bengenap tertegur langsung aku insya-Allah Ta'ala. Maka itulah yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Ta'ala. Maka kata orang niki, ya Allah, ya Nabi Ibrahim, sebab tiang imut tegur isi Tuhan Nabi Ibrahim, maka saksikanlah wahai Nabi Ibrahim, aku beriman kepada Tuhanmu wahai Ibrahim. Wah, langsung bersyahadat. Maka kisahnya Nabi Ibrahim, tauladannya Nabi Ibrahim, tidak bisa tiang pelungguh lepaskan daripada peristiwa hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Maka oleh karena niki jamaah, niki masih ada kesempatan. Besok tiang pelungguh akan merayakan daripada hari raya Idul Adha. Saya sak bedoi rezeki lebih, silahkan beli bebek nane. Hai sak bedoi sampin, silahkan tambah. Percaya dulu janji Allah. Percaya dulu janji Allah. Ia kembik Nabi Ibrahim mun tersebut Khalilur Rahman karena ia yakin oleh janji Allah Ta'ala. Percaya saya berkorban maka yang terlipatan rezeki insya-Allah Ta'ala. Percaya. Maka makin selesai pengajian saya beli kepeng, beli bebek. Lemak ya ketelpon doang Mami Suhaini. Arak dek hasil keceramah sawi no. Hari ini kerja. Nggih. Mudah-mudahan selapuang amal kebaikan tiang pelungguh terkhusus pada hari Arafah niki menjadi jaminan tiang pelungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada api nerakanya Allah, dan mudah-mudahan korban-korban yang akan tiang pelungguh sembelih pada keesokan harinya mudah-mudahan menjadi kendaraan tiang pelungguh melewati daripada siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya niki yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan apapun yang tiang pelungguh dengar daripada firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para ulama, perkataan para hukama, kisah-kisah para aulia, kisah-kisah para salihin, mudah-mudahan niki membangkitkan daripada hati yang mati niki, mudah-mudahan daripada membangkitkan daripada hati tiang pelungguh yang mati niki agar selalu hidup dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان